Sehingga banyak kali mama orang hanya lebih suka berbicara untuk merangkai kata-kata yang indah-indah, dan mereka juga dengan cara mengatur mimik, sehingga dengan pemberitaan mereka itu mempesona dan disukai orang. Tetapi hakikat dari kebenaran itu sendiri mereka tidak pernah memahami. Sehingga tatkala mungkin di suatu tempat ada yang menyampaikan seperti ini, lewat berbagai cara penyampaian mereka tertarik dan ikut juga. Ketika ada di tempat lain pemberitaan seperti ini dan itu menggugah hati mereka ikut juga. Dan akhirnya tepatlah yang dikatakan Yakobus, kamu tidak lebih daripada gelombang laut, di mana ketika gelombang itu angin menut gelombang itu ke kiri, kamu akan dihempaskan ke kiri, ke selatan, ke utara, ke barat ya ke barat. Maka dengan demikian kita bukan menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Karena itu benarlah bahwa di dalam setiap pemberitaan kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan dengan pasti. Dan untuk mengalami itu, kita mengalami kebenaran Tuhan dengan pasti, maka syaratnya yang memberitakan harus mengerti dengan pasti. Tidak boleh asal hanya mendengar, dan tidak boleh asal hanya mendengar dari kata orang. Kalau dia tidak mengalami sendiri, maka sia-sia pemberitaannya. Itulah yang Paulus alami. Sehingga dengan demikian dalam pemberitaan itu Paulus sangat luar biasa. Karena itu Bapak Mama, hari ini kita belajar firman Tuhan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan firman ini, ya saya alami itu sendiri. Karena ketika saya dipanggil, diproses jadi hamba Tuhan, maka firman ini yang diberikan. Nah sekarang lewat hampir 20 tahun dari apa yang saya jalani dari firman itu, maka sekarang saya diminta untuk menyampaikan itu bagi kita semua yang ada. Bapak pikir firman Tuhan ini disampaikan 15 atau 20 tahun yang lalu ketika saya diproses Tuhan. Dan atas jarak waktu 15 tahun untuk belajar, untuk betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan atau tidak, barulah kita diizinkan untuk bisa menyampaikan. Hari-hari ini banyak kali kita lantas bermasalah. Kita yang menyampaikan tidak pernah tahu dan mengalami. Lantas bagaimana kita dapat meneguhkan dan menguatkan orang tentang apa yang kita sampaikan? Contoh kalau saya bilang, oh di Amerika tuh Las Vegas di pun begini, dia pun keadaan begini, don tanya, lu di situ tahu pasti, soalnya berdengar orang hanya dari televisi saja. Tidak pasti, kecuali orang yang tinggal di situ, hidup di situ. Lantas kita bertanya kepada dia, dan dia menyampaikan itu pasti. Lekuk-lekuk keadaan kota itu pasti dia tahu dengan jelas, tapi kota sudah tahu. Karena itu Bapak Mama, hari ini firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya inilah yang diberikan oleh Tuhan ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Silakan seorang anak Tuhan bisa dengan baik membacakannya untuk kita semua. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sehingga menjadi referensi untuk kita yang ada juga, bahkan yang siap. Karena kesetiaannya mungkin akan dipanggil Tuhan, maka kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, silakan dibacakan. Yesaya 42 1 sampai 9. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan nyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu.
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Terima kasih untuk anak Tuhan yang sudah membacakannya bagi kita semua pada malam ini. Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih dalam kasih Kristus, berbahagia kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengar. Karena itu, biarlah kita dengan sukacita mau mendengar dengan baik. Dan minta kepada Tuhan untuk mencatat itu dalam hati kita masing-masing. Sehingga dengan demikian mungkin ada waktu, mungkin sekarang firman yang disampaikan ini mungkin bagi saya dan Bapak Mama tidak memiliki arti apa-apa. Tapi kalau Tuhan menyuruh menyampaikan, maka pasti ada maksud Tuhan. Karena akan ada suatu waktu iblis akan datang menggoncangkan iman percaya kita dengan berbagai mujizat-mujizat, dengan berbagai cara dan pesonanya, dan kita tidak betul-betul merenungkan firman Tuhan ini, maka dengan demikian justru di situ kita akan tersesat. Karena firman Tuhan berguna untuk menyelidiki, menerangi, untuk membuka dan melihat apakah itu benar dari Tuhan atau bukan daripada Tuhan. Karena itu jikalau kita tidak menerima dan tidak betul merenungkan dengan baik, maka tidak ada cara lain untuk dapat kita memplot atau memutuskan bahwa yang seperti mereka katakan itu dari Tuhan, yang seperti ini bukan daripada Tuhan. Bapak Mama, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, dengar apa yang disaksikan oleh ponakan kami, istri daripada Pak Carlos. Karena dia banyak mendengar, dia betul-betul menyimak, sehingga walaupun hampir serupa semua, tapi dengan pasti dia dapat menolak mana yang daripada Tuhan dan bukan daripada Tuhan. Bahwa tatkala dalam pekerjaannya, dia menyaksikan bahwa ada yang datang menawarkan pertolongan. Mereka bertanya, Ibu masih bujang? Oh, so ada suami. Beta so ada suami. So nikah berapa tahun? So 4 tahun. Habis ke mana so 4 tahun? So ada hasil? Belum, Tuhan masih memproses. Oh, kalau mau seperti itu terlalu gampang. Datang di Mama saya. Mama kalau doa itu 1 kali bukan 2 kali. 1 kali saya langsung pasti Tuhan dengar. Kemudian ponakan saya tanya, Mama dong doa pakai apa? Aku tuh doa itu pakai firman saya, begitu. Habis sesudah itu apa yang dibuat? Oh, diwajibkan setiap yang kami layani buat nasar. Jadi ponakan saya tanya, nasar itu yang ke mana? Nasar itu ketika kami mendoakan dia, maka dia harus tahu diri bahwa dia harus siapkan berkat, dan itu diberi, dan dia harus menulis namanya di itu nasar dan dibawa kepada kami. Lantas ponakan saya tanya, Mama, kok memang kalau orang ketika dia terikat dengan beban persoalan dia sembuh mesti bayar nasar? Mama ponakan saya bilang, apa kalau memang orang terikat dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, lantas dia disembuhkan Tuhan, apakah memang harus bayar nasar? Sebab kalau kita tidak betul mendengar dengan baik Pak Mama, maka pasti engkau akan terjerat di situ. Lantas dia katakan tidak, om saya ini untuk suami saya, omnya dia melayani tidak pakai itu semua, tidak ada. Yang nasar itu adalah hidup itu yang setia dengan Tuhan itu saja, tidak ada yang lain. Nasarnya tidak pernah kami dilayani semua, tidak pernah bilang begini-begini, tidak. Yang penting jadi saksi Tuhan, hidup yang benar. Apa yang disampaikan Tuhan, kita lakukan itu saja yang Tuhan tuntut. Lalu dia bilang, sudah mau pulang, saya tidak mau. Nah, kalau kita tidak mendengar, ini contoh yang kecil.
tidak menyimak dengan baik, pasti Bapak Mama akan ikut dan mujizat terjadi. Tapi ternyata Bapak Mama tidak mendapatkan itu dari Tuhan, karena jalan Tuhan untuk Roh Kudus berkarya dan menolong Bapak Mama bukan cara itu. Karena yang dituntut Tuhan bukan persembahan, karena Yesus Kristus mati bagi tubuh kita yang berdosa ini, bukan mati bagi harta benda kita. Maka yang dituntut Tuhan itu hidup kita yang diberi dulu. Nanti yang lain itu, kalau nanti itu bukan urusan saya dengan Bapak Mama, begitu. Ini pengalaman. Nah, karena itu mari kita belajar firman Tuhan ini. Dari Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9, ini adalah firman yang ketika saya diproses, ketika mengalami mati suri, ketika saya harus kerasukan beberapa kali, lantas dari firman Tuhan, ketika berdoa, hamba Tuhan mendoakan saya, maka mereka memberikan firman ini, bahwa sesungguhnya ini yang terjadi pada Bapak Lenggu, ini adalah rencana Tuhan. Bagaimana tanggapan Bapak Lenggu? Dan dari itulah saya menjalani sudah hampir 15 atau 20 tahun ini. Barulah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal ini. Baik, kita lihat pertama-tama di sini. Di sini dengan tema hamba Tuhan. Yang menjadi persoalan hari ini Bapak Mama, Alkitab pun tidak pernah menuliskan dengan jelas hamba Tuhan itu siapa. Sehingga ini kebenaran yang saya akan sampaikan di atas mimbar. Ketika pengakuan dosa, pendeta bilang apa? Pelayan bilang apa? Aku ini sebagai salah seorang hamba menyampaikan berita pengampunan dosa. Barang siapa mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, Tuhan mengampuni dan melepaskannya. Seorang penginjil yang dia bersekolah dan mendapatkan S2 dalam penginjilan, dalam melayani dia juga mengatakan saya juga hamba Tuhan. Presbiter juga demikian. Ketika melayani ibadah kampung, beta hamba Tuhan. Lantas saya juga demikian. Saya juga hamba Tuhan. Nah, kalau yang seperti ini akan menjadikan banyak persoalan kalau kita tidak paham dengan baik. Dan ini hanya dapat disampaikan oleh kuasa Roh Kudus, karena tidak ada ditulis seperti itu di dalam Alkitab. Tapi Roh akan menjelaskan. Ini yang perlu kita paham dengan baik. Karena itu di sini dijelaskan demikian. Yesaya 40 ayat 1. Hamba Tuhan adalah orang yang dengan sadar. Orang yang dengan sadar menerima panggilan Tuhan. Orang yang sadar akan panggilan Tuhan kepadanya untuk melayani Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus yang dipercayakan. Jadi itu hamba Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan adalah bahwa dia dipanggil dan mengalami perkenanan Tuhan, diproses dan diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus dan melayani Tuhan yang memanggil dia. Lantas kita tanya, lantas kalau begitu penginjil dong apa? Presbiter apa? Pelayan apa? Dengar, pelayan, penginjil, presbiter, semua mereka adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan, Roh Kudus mengatakan demikian. Orang yang dengan sadar, orang yang menyadari keterpanggilannya untuk melayani Tuhan melalui kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan. Jadi, kalau pelayan itu tidak diproses mengalami Tuhan, maka dia itu pelayan. Tapi ada juga pelayan yang diproses, atau hamba Tuhan yang setelah jadi hamba Tuhan, dia juga diproses menjadi pelayan. Contohnya, banyak orang persekutuan doa yang sudah diproses, dibentuk dan diberi karunia, tapi habis di sekolah pendeta lagi. Nah, maka dia ada dua fungsi, menjadi hamba dan pelayan. Ada juga pelayan yang setelah dia jadi pendeta, habis itu karena proses Tuhan, dia juga diproses Tuhan untuk jadi
hamba Tuhan. Maka dengan demikian ada dua predikat yang diterima, jadi hamba dan pelayan. Maka tatkala dia menggunakan yang mana, dia harus tahu, sehingga dengan demikian pasti. Kalau dia menggunakan hak predikatnya sebagai hamba, maka pemberitaan itu cuma-cuma. Contoh, ketika pendeta dia punya karunia mendoakan orang, maka dia tidak boleh berhak ambil apapun dari orang itu. Titik. Tapi kalau dia melayani dengan kemampuan, maka dia berhak menerima upah dari yang menerima pemberitaan. Begitu Bapak Mama. Nah, baik Bapak Mama, itulah definisi. Karena itu yang diberikan Tuhan bagi saya. Karena saya juga tidak tahu. Tapi ketika dalam pembentukan, saya tidak tahu. Tuhan, saya hamba, saya tidak tahu kok nanti bikin salah-salah. Lantas dalam tidur dia mulai berbicara. Dengar. Lu tahu hamba dan pelayan ke sonde, betul dia tahu Tuhan. Hamba, orang yang dipanggil Tuhan. Pilihan Tuhan. Pelayan, orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Hamba diproses oleh Tuhan melalui karir Roh Kudus. Pelayan diproses oleh manusia. Pelayan, dia makan dari apa yang dia layani. Hamba, dia tidak makan, dia tidak bergantung hidup kepada apa yang dia layani. Pelayan, dia ditetapkan untuk melayani menurut aturan manusia. Hamba ditetapkan untuk melayani menurut ketetapanku sendiri. Bapak Mama, bukti benar atau tidak, tapi saya bilang benar, karena memang itu terbukti. Kalau disampaikan seperti itu, Bapak Mama saya bilang, oh pendeta kalau ditapis dong pakai aturan manusia, dong vikaris habis penetapannya manusia. Tapi Tuhan bilang, nah lu yang tetapan lu jadi hamba Tuhan siapa? Siapa yang angkat selu, siapa yang urus sama lu? Beta sendiri, beta pura, pitule. Ini Bapak Mama sehingga kita mengerti dengan baik. Nah ini perlu, kenapa kita perlu? Supaya kita bisa menyampaikan bagi orang lain. Karena akhirnya jadi salah. Kenapa? Kalau kita salah memahami, maka dengan demikian kita salah dalam menggunakan hak dan kewajiban. Ya, makanya kenapa 1 Korintus 9 di situ ditulis pertentangan Petrus dengan Paulus adalah bermasalah dengan, makanya Paulus tulis hak dan kewajiban para rasul. Karena mereka tidak paham dengan baik, akhirnya bertentangan. Dan Paulus bilang tidak, saya mengalami itu, jadi harus begini. Petrus, lu dengar, beta dari situ, beta bawa beta dengar dari Tuhan. Nah, bukan dari kata-kata orang. Baik, itu yang perlu kita paham dengan baik. Jadi dengan demikian pemberitaan harus betul mengerti, dan memang saya dengar sendiri kok, dan itu kebenaran. Tidak bisa bilang dia ganggu buat siapapun, tidak, kebenaran. Karena dia bilang begini, pelayan itu selama melayani dia ditanggung oleh yang menerima pelayanan. Bukti Bapak Mama, semua pendeta, pelayan, semua dong tanggung, gereja tanggung. Toh. Ada rumah pelayan, kacamata pelayan, oto pelayan, semua ada tuh Bapak Mama, semua dikasih. Tapi Bapak Mama dengar saya apa? Siapa yang tanggung? Tidak ada tuh. Ya memang itulah ketetapan Tuhan seperti itu. Sehingga kita memahami dengan baik. Kalau kita paham dengan baik, kita tidak akan masuk ke zonanya orang lain. Hai, itu pendeta dong gampang-gampang. Beta melayani setengah mati dong enak. Padahal beta lebih setengah mati dong gampang sah. Beta lebih setengah mati kok dong enak. Wah, kalau begitu beta suami terima. Beta dituntut. Tidak seperti itu. Karena Tuhan itu adil. Karena di banyak hal yang disampaikan, dibilang begini. Mereka mendapatkan upah yang ada ketika mereka melayani di bumi. Engkau tidak akan mendapatkan. Tapi mereka yang menjadi pelayan penginjil, kalau tidak diproses jadi hamba Tuhan dan melakukan apa kan, mereka tidak ikut dalam memerintah kerajaan sorga. Dengar Bapak, tidak akan. Karena yang akan memerintah kerajaan kekekalan 1000 tahun itu hanya hamba-hamba Tuhan. Yang di bumi dia begitu menderita, melayani tanpa pamrih. Tapi ketika dia melayani dan dapat setiap bulan 10 juta, tidak akan ikut. Mereka boleh masuk surga, tapi ikut di situ tidak. Supaya keadilan terjadi. Karena di bumi dong enak. Tapi di bumi ada yang lain melayani, dong lebih susah. Makanya harus adil. Tuhan memang adil Bapak. Itu yang disampaikan. Dan ini tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada. Dan ini yang Tuhan sampaikan. Saya omong. Karena disuruh kasih omong sekali.
Kenapa saya bilang supaya bapak mama juga boleh menilai saya? Apakah saya sampaikan itu saya lakukan atau tidak? Kalau tidak lakukan bapak mama kasih ingat, bapak ibu bilang begitu, belum kosong. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, syarat seseorang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Hari-hari ini memang luar biasa bapak mama. Orang baik sakit jadi hamba Tuhan, langsung punya karunia. Orang keluar penjara, hamba Tuhan punya karunia. Orang bercerai dengan istri, suaminya tidak bersatu, kawin lagi tapi hamba Tuhan. Begitu juga. Kita juga bingung-bingung. Ya hari ini seperti itu. Lantas yang luar biasa lah punya karunia. Lantas padahal Tuhan bilang kalau apa yang dipersatukan Tuhan sudah dapat diceraikan oleh apapun juga. Nah kan ada masalah dong cerai, tapi dia dipakai Tuhan, hamba Tuhan pun karunia luar biasa. Lantas banyak juga semua percaya. Saya bingung bapak mama. Saya mendengar dari Tuhan sendiri dan saya bingung. Tuhan, kenapa begitu? Iya, karena ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak butuh firman. Mereka butuh apa yang dia mau dari Tuhan. Dia mau minta apa? Mau minta otot, kau mau minta sekolah, kau mau minta berkat, kau mau minta sembuh. Itu yang mereka butuhkan. Sehingga karena keinginan mereka aku kasih itu. Tapi tidak banyak orang ketika ada di hadirat Tuhan, dia minta mengenal kebenaran. Yang lebih banyak semua datang Tuhan. Betul masalah dengan betul nona pacar dong begitulah. Yang satu masalah dengan suami, Tuhan tolong jabet ada di sini supaya suami baik. Yang ada bilang masalah sakit penyakit itu juga baik. Masalah sekolah baik. Tapi yang lebih paling utama bukan itu. Karena apapun itu yang diberikan bagi Bapak Mama sementara saja. Karena ketika Tuhan panggil yang menuntut Bapak Mama bertemu dengan Tuhan, bukan itu semua yang Tuhan beri. Kebenaran itu. Nah persoalannya banyak kali kita ada di sini, kita tidak minta itu. Yang kita minta lain. Yang kita jadikan pokok permintaan kita bukan kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tolong BP ini biar baik, Tuhan tolong supaya semua. Nah, karena itulah maka kita tidak memperoleh itu. Baik Bapak Mama, maka syarat pertama seseorang dia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Yang pertama, bahwa hamba Tuhan itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Ayat yang pertama, hamba yang kupegang tangannya, yang aku pilih dan yang berkenan kepadaku. Nah, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu bukan urusan sokok menyokok buat baik. Kalau dunia itu boleh, kita buat baik, kepala dinas langsung kasih saya, jadi apa bisa. Tapi dengan Tuhan tidak itu. Paulus tidak pernah berbuat baik. Dia jahat sekali, yang tampil yang nyata dalam keseharian Paulus adalah penjahat. Tapi di mata Tuhan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebab Allah mengatakan, Tuhan mengatakan demikian. Kamu melihat apa yang kamu lihat, kamu dengar apa yang kamu dengar. Tapi aku Tuhan melihat hati. Karena segala sesuatu itu terpancar dari hati. Karena itu Bapak Mama, karena perkenanan Tuhan lah kita bisa diproses jadi hamba Tuhan, bukan karena apa-apa. Tapi dari pelayan Tuhan, itu suka-suka. Suka-suka. Bukti, banyak kok yang jadi. Tapi suka-suka mereka tidak bertobat. Karena memang juga bisa. Jadi seorang penyanyi itu suka-suka. Makanya lihat penyanyi-penyanyi rohani dong model ke mana? Penyanyi-penyanyi orang dunia masih lebay dong. Dong pun penampilan, ya karena memang suka-suka. Itu yang pertama, bahwa kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri, bukan karena siapa yang kasih Tuhan bilang begitu. Saya, Mama jadi hamba Tuhan ini, semua keluarga kami tahu bahwa kami pun keluarga paling hancur-hancuran. Bapak dengan ibu saya dong bertemu bukan karena cinta dan kasih, dong bertemu karena leu-leu. Ya, jadi jangan Bapak Mama dong bilang kalau leu-leu soalnya bisa orang berkawin. Saya bilang lebih banyak orang berkawin karena leu-leu. Saya pun ibu ikutlah lagi dengan Bapak, bukan karena mau, tapi karena bab tua dong tiup satu kali memtua angka pakian bahwa memtua ikut. Tapi buktinya menikah dong berkelahi dong bertengkar dong sone pernah badika-badika. Waktu mati baru dong kubur badika-badika. Luar biasa Bapak Mama. Nah kalau keluarga yang macam begini,
Lantas kita tidak pernah dibimbing untuk mengenal Tuhan. Yang kau utamakan kerja kau dapat uang. Lantas kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, Bapak itu dari mana pun bisa? Tidak mungkin. Maka pribadi saya saja berdoa baca Alkitab pun tidak bisa. Lantas jadi hamba Tuhan ke mana? Tidak mungkin, benar dunia itu tidak mungkin. Tapi inilah perkenanan Tuhan, karena Tuhan lihat di dalam hati. Semua boleh melihat bahwa ini tidak betul-betul, tapi Tuhan bilang betul lihat di dalam hati. Walaupun dia begitu, tapi hati yang paling terkecilnya perasaannya, dia mau ikut aku. Karena itu kita kasih dia kesempatan. Kita kasih dia kesempatan. Nanti dia mau bilang apa? Kalau betul pasti jadi. Kalau dia rela, dia siap, pasti jadi. Ternyata juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah mendapatkan perkenanan Tuhan, ayat yang pertama lagi, di situ kita harus dipanggil. Karena menjadi hamba Tuhan itu bukan suka-suka berdatang. Bapak memang jadi hamba Tuhan, kasih beta 5 karunia, 10 karunia. Tidak. Menjadi hamba Tuhan itu setelah mendapatkan perkenanan Tuhan, maka dia panggil kita. Bapak mama, panggilan Tuhan bagi kita tidak akan engkau mengalami Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan ketika engkau duduk enak-enak, senang-senang, lantas bilang begini, Tuhan panggil beta jadi hamba Tuhan. Kalau itu engkau alami, maka engkau tidak pernah mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Dari catatan firman Tuhan perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang mengalami panggilan Tuhan adalah orang-orang yang mengalami kelemahan yang tidak sanggup dia selesaikan. Yang dia tidak lagi berdaya, yang dia putus asa. Justru disitulah Tuhan datang memanggil dia. Dan Tuhan menyatakan kebesarannya. Maka dia bilang, weh, beta sudah mampu lewat ini Tuhan dasar. Dia luar biasa. Maka saya percaya dia. Karena dia luar biasa. Karena ternyata apa yang saya tidak bisa buat, dunia tidak bisa tolong saya. Tapi ternyata Tuhan Yesus datang dan tolong saya. Oh, kalau begitu beta ikut dia. Pengalaman saya demikian. Ketika panggilan Tuhan datang bagi saya, panggilan Tuhan itu datang dengan apa? Kematian yang benar-benar mati. Dan disitulah saya melihat, mengalami Tuhan itu benar. Dalam panggilan itu, ia menyatakan bahwa aku Tuhan yang berkuasa. Atas dunia orang mati dan dunia orang hidup, aku Tuhan. Kenapa? Karena dia mengizinkan saya betul-betul mengalami kematian. Tapi di dalam kematian itulah datanglah suara kebenaran itu. Dia katakan, benarkah engkau mempercayai aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, saya katakan, kalau orang hidup pasti menipu. Tapi kalau orang yang mati, soalnya bisa tipu-tipu. Memang kalau potong pun daging masih hidup, belum tentu yang dia omong dari mulut dari hati. Tidak, itu berat sekali. Tapi kalau orang yang mati, maka dengan demikian, apa yang dia omong dari mulutnya, itu pasti dari hati. Maka kalau memang demikian, Bapak Mama pengajaran, ketika benar kita mengalami metode pelayanan yang luar biasa, adalah ketika kita diizinkan mengalami keterpurukan, dan situ kita belajar Tuhan yang luar biasa. Apa yang saya alami? Ketika saya mendengar itu, Tuhan tidak datang dan memegang tanganku. Tuhan tidak datang dan menjamah saya. Makanya dalam pelayanan, saya tidak akan pernah pegang-pegang jama-jama atau sonto-sonto. Sonde boleh. Saya tidak mau itu. Karena itu hari Tuhan bikin beta son begitu nah. Baru sekarang beta bikin begitu berarti beta betul-betul menyangkal Tuhan yang membuat. Dia memberikan teladan. Makanya dia bilang begini, lu percaya dengan mulut, apa yang katakan dari mulut itu betul kok? Iya, dari hati. Maka lakukanlah perintahku. Perintah itu mudah kok. 1 Yohanes 5 ayat 5. Tidak susah. Hanya dengan iman. Hanya percaya saja. Hanya percaya saja. Tidak bikin angkat batu kok bikin apa-apa. Hanya percaya saja. Maka kuasa iblis ditaklukkan. Ya saya bilang iya, saya percaya. Nah bilang dalam nama Yesus saya hidup kembali. Saya bilang dalam nama Yesus saya hidup kembali. Panggilan saya melalui kematian. Di situ saya mengalami Tuhan. Ya saya dipanggil ketika dia dibuang bersama dengan bangsa Israel. Lantas dosa yang dialami adalah dia tukang omong kotor. Karena itu ketika dia panggil langsung Tuhan kasih luar biasa. Taruh itu sepiko itu mulut. Taruh di dia pemulut baga. Langsung Tuhan berkudusan semua. Selesai. Murid-murid mereka dipanggil untuk menjadi rasul yang melayani dengan kuasa Roh Kudus.
mereka dipanggil. Tak kala mereka pun persoalan seberapa hari son dapat ikan. Ya begitu Bapak Mama. Dong jago ikan, jago tangkap ikan semua. Itu dong pun keahlian semua. Tapi dong tangkap dari malam sampai pagi sampai siang son dapat. Justru di siang hari yang melawan akal sehat, justru pada siang hari itulah Tuhan mau katakan bahwa dia mampu. Maka suruh Tuhan tebarkan jala itu di siang hari dong dapat terlalu banyak. Maka Petrus bilang, oh ini betul-betul salah tadi. Beta rendah hati, beta ikut siap Tuhan. Siap melepaskan segala sesuatu untuk ikut Tuhan. Maka kita juga bisa menjadi hamba Tuhan. Yaitu pasti kita semua yang ada mengalami proses Tuhan, panggilan Tuhan. Melalui sakit, penyakit, melalui berbagai keterbatasan yang kita alami. So pasti. Tapi nanti pertanyaan selanjutnya begini. Hei Bapak, kok beta lebih itu, beta ini kerasukan berkali-kali. Mas sampai sekarang beta contoh jadi hamba Tuhan. Beta hanya jadi apa saja. Beta biasa-biasa saja. Persoalannya di mana? Baik, selanjutnya Bapak. Syarat yang berikut. Bahwa setelah kita dipanggil Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ketika kita percaya. Ketika saya percaya, Tuhan menjamah saya dan memulihkan saya. Tapi setelah itu, apakah saya betul-betul setelah mendengar panggilan Tuhan, apakah saya katakan seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku? Banyak kali Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ketika Tuhan memanggil kita dengan berbagai cara penderitaan, kesesakan, persoalan-persoalan hidup, lantas kita datang, kita ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi setelah itu kita tidak mau menerima panggilannya. Kita tidak mau taat untuk diproses, untuk dibentuk. Kita menolak dengan berbagai cara. Cara yang pertama, Susemu bilang begini, ya betul di persekutuan itu hanya karena memang dari karena sakit. Tapi sekarang memang untuk apa? Memilih. Lantas mau ke mana? Kalau dulu masih sakit berdoa terus. Sekarang Susemu untuk apa berdoa? Karena memang dulu sakit. Dulu kita terus meminta dukungan doa. Sekarang untuk apa? Tidak usah lagi. Karena memang tujuan berdoa untuk yang sakit. Lantas setelah sembuh ya tidak usah. Kita telah menolak panggilan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih, bahwa di sini disebut ayat yang kedua. Ayat yang kedua Bapak Mama saya baca di sini katakan demikian. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ini menggambarkan suatu kiasan, menggambarkan bahwa orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia tidak akan komplain macam-macam. Dia tidak akan kasih alasan macam-macam. Dia tidak bilang, tunggu, bet mau ikut Tuhan mah. Bepung anak dong masih kecil. Tunggu, bet mau ikut Tuhan mah, bet mau dapat pekerjaan. Bet mau melayani Tuhan mah, tunggu begini. Tunggu, bet masih kecil. Tunggu, bet belum bisa. Tidak seperti itu. Memang Tuhan panggil kita terbatas. Yang dia butuhkan mau atau tidak. Dengar untuk mulai melakukan dan satu langkah kita buat sih. Selanjutnya Tuhan yang lakukan. Tapi berapa banyak kita mau? Itu menjadi persoalan. Kita bilang begini, beta sudah bisa, beta terlalu lemah. Beta ini sudah bisa ngomong. Beta ini betul-betul sudah bisa firman. Bapak Mama dengar, kamu lebih baik dari saya. Saya ini paling tidak bisa semua. Saya tidak bisa bukti, tanya istri saya. Kami ibadat rumah tangga, disuruh saya, suami baca Alkitab, saya baca satu ayat, tidak habis. Saya baca ini Alkitab, dong berdansa begini. Wih Tuhan luar biasa, saya cuma malu. Saya disuruh karena bilang sarjana berdoa makan. Orang dong semua berteriak, langsung dong marah-marah. Lantas dong bilang, amin sudah. Dasar sarjana buta tuli lu, Bapak Kristen, baik pendeta. Tapi doa makan selesai. Saya malu itu, karena memang tidak bisa. Saya mau doa makan, Bapak Mama dengar. Saya hafal jadi waktu doa makan, Bapak Mama. Saya hafal pasti tengah tak salah. Saya ulang bawah. Ulang sampai di tengah lagi sudah salah lagi. Tak salah, saya ulang dan bawah lagi begini. Sudah, dong bilang betul sumakan ini. Biar rumah doa sendiri. Betul sumakan. Jadi dong makan sudah, Bapak Mama. Itu betul-betul sangat memalukan. Tapi dalam semuanya itu tidak undur untuk ikut Tuhan. Walaupun seperti itu tidak menjadi persoalan. Bukan menjadi persoalan bagi Tuhan. Walaupun kita terbatas, kita tidak mampu. Asal saja Tuhan mau ikut terus ke sonde. Dia sanggup untuk menolong saya dan Bapak Mama.
Tapi banyak kali ketika kau begitu bilang Tuhan, besok bisa kau betul memang pun keadaan begitu. Setelah kita taat, taat berarti tidak ada komentar, tidak boleh ada alasan apapun untuk tidak menerima dan mengikuti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ini menjadi persoalan bagi kita Bapak Mama karena ya banyak kali menjadi persoalan. Taat ini yang susah. Sehingga saya mendengar sendiri bahwa Tuhan bilang, aku akan membawa banyak anak-anak Tuhan ke tempat ini. Dan aku akan menyeleksi mereka satu persatu. Dan aku Tuhan akan memproses mereka untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa, untuk menyelesaikan rencana besarku harus digenapi di muka bumi ini. Itu yang Tuhan bilang. Saya tidak dengar dari siapa-siapa, karena memang Tuhan bilang begitu. Nah, saya bersyukur, saya percaya dan bukti betul bahwa banyak anak-anak Tuhan yang bawa di sini dan dengan sukacita mereka rela bertobat dan bilang betul mau jadi hamba Tuhan. Tapi soalnya ketika mau taat, mau ini itu banyak kali betul mulai tarik diri sudah. Dalam keadaan ini keterbatasan ini betul bisa bukti bahwa kita menolak. Ketika kita melayani, kakak omong firman ya, biar bapak sah. Itu dia Bapak Mama. Itu menolak ke solde. Ya memang lantas kita bilang kok kita tidak bisa. Nah lantas kapan baru bisa? Nah kalau begitu soal bisa di sana, dan mulai dari sini mulai omong firman pas. Nah semua pas. Lantas kalau yang ada pada kita yang sedikit kita tidak memulai, lantas bagaimana Tuhan percayakan yang besar? Yang kecil sekotong sudah memulai, apalagi Tuhan mau kasih yang besar. Tidak mungkin Tuhan kasih yang besar. Yang kecil kamu tidak pakai, lantas minta yang besar. Bapak, pengalaman saya karena firman ini saya mengalami itu. Ketika dulu saya diproses, Bapak, karena Tuhan bilang begitu, saya ajar omong itu sendiri. Saya omong dinding dengan asentau dan apa, lantas ibu lenggu sambung dari belakang, lu sugila 3 kali. Ingkali lalu omong begitu sebentar ini, saudara begini. Ini pasti sebentar lu gila yang keempat. Beta bilang, tapi kalau yang ini keempat beta gila, bukan lagi gila karena dosa, gila karena senang itu Tuhan. Begitu Bapak. Lantas di persekutuan doa saya selalu berdoa, Tuhan, jika Tuhan berkenan biar beta omong ke mana, tapi beta itu supaya dapat bohong. Maka Bapak Mama, orang tua saya, orang tua rohani Mama Yo, setiap kali kami persekutuan doa, semua omong firman, tapi penghabisan dia bilang begini, beta kasih Bapak Lenggu, dan nanti kalau dia sudah dapat dia pulang dia menangis. Bapak Mama, orang rindu datang ke persekutuan doa untuk apa? Dapat penyelesaian masalah segala sesuatu. Tapi saya rindu di sana untuk melatih diri, untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan pasti beri ya. Mari ketong dengar ini, mari ketong yang ada mulai berdoa. Tuhan ini hari itu mau persekutuan doa, silakan masalah itu menjadi sentuhan untuk saya sampai di sana. Tapi sampai saya di sana saya mau melatih diri, memberi diri untuk Tuhan penuhi saya. Itu tujuan yang paling utama. Nah kita tidak. Nanti ketong bilang biar ikut Tuhan, ternyata tidak tahu. Lalu selanjutnya kita coba yang berikut. Setelah itu Tuhan bilang, aku akan menaruhkan rohku kepadamu. Ayat yang pertama. Apakah memang Bapak Mama pikir menjadi hamba Tuhan itu membalik telapak tangan? Apakah dengan demikian engkau mengatakan bahwa engkau sudah dibaptis dan engkau penuh sudah penuh? Tidak. Roh Kudus ada, tapi untuk menjadi penuh dia harus terus dipenuhi dan dia akan berubah menjadi karunia. Contoh Bapak Mama, orang yang dibaptis adik Bapak Mama lihat, dong masuk gereja dong model apa? Dong ikut persekutuan tanpa pelayanan model apa? Kenapa begitu Tuhan mengatakan demikian? Ketika engkau dibaptis, ketika engkau sini, engkau ikut gereja persekutuan doa, tapi ingat, yang masuk dalam hatimu duluan bukan firman Tuhan, bukan Roh Kudus, tapi dosa duluan masuk. Jadi kalau engkau dibaptis mau mengandalkan engkau dibaptis masuk gereja, engkau sini 20 tahun, saya sini 25 tahun, Bapak Mampi kesetua sini. Itu tidak menjadi suatu syarat paling utama untuk jadi hamba Tuhan. Tidak untuk kau bilang kau benar, itu Roh Kudus tidak. Kenapa? Ketika engkau dibaptis, sebelum engkau dibaptis, dosa sudah menguasai engkau. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang
dosa Adam turun. Dosa Adam turun, betul belum ada justru ada. Apalagi betul pun dosa orang tua dong. Mazmur Daud mengalami itu dan dia katakan, aku dikandung di dalam dosa dan diperanakan di dalam kesalahan. Siapa yang duluan? Baptis atau dosa yang duluan? Ya. Nah kalau memang begitu, itu hanya pelambang. Maka memang Roh masuk, Roh Kudus masuk. Tapi Roh Kudus masuk, itu ibarat dia jatuh di pohon kom yang setinggi mau tanam kebun, semua itu tertutup. Lantas pohon kom sebesar-besar. Lantas kau kasih masuk benih jagung di bawah pohon kom. Pohon kom dia pun naungan itu pasti menutupi dan pasti itu jagung sudah jadi. Ya, ibarat itu. Dan buktinya benar. Tidak seorang pun juga yang karena dia bilang beta subaptis, beta susidi, beta makan perjamuan, ikut persekutuan, beta sekolah penginjilan S3, lantas dibilang dia mengenal kebenaran dari roh Tuhan ada pada dia. Tidak pernah ada begitu. Saya tidak akan pernah mengakui itu. Apapun juga saya tidak pernah mengakui. Kalau dia tidak memberi diri, dibersihkan itu pohon kom yang tinggi-tinggi dong Bapak. Karena pohon kom duluan, bukan lupung sekolah duluan, bukan itu baptis duluan. Ini penting untuk dipahami. Karena itu Bapak anak Tuhan yang terkasih. Maka selanjutnya, untuk Roh Tuhan memenuhi kita, yang akan berwujud karunia-karunia Roh Kudus itu butuh proses mengalami Tuhan. Bapak Mama tahu Ayub, kalau Mama baca, Ayub melayani hanya dengar dari kata orang. Dia pun Ayub pun pekerjaan, dia pun buku 25 ke 100. Semua pengotor pun apa dong dia lihat, dia pakai semua, dia gabung kok dia otak. Tapi ternyata Ayub ditolak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Ayub ngomong itu hanya dari kata orang. Tapi Ayub tidak pernah berbicara menurut apa yang Tuhan katakan. Dan itulah yang Paulus bilang, aku dipanggil Tuhan berbicara karena saya mendengar dari Tuhan. Bapak Mama dan Japa. Dan itu mari kita betul-betul mengikuti proses ini sehingga dengan baik. Maka dalam proses Tuhan Bapak Mama, proses untuk Tuhan percayakan karunia kepercayaan itu tidak gampang. Dia proses lubuk hati. Di mana setelah engkau sembuh, ini pengalaman saya, setelah saya sembuh dari dibangkitkan dari antara orang mati, lantas saya bilang begini, Tuhan, saya memberi diri, tubuh jiwa roh saya sudah bernasar. Di dunia orang mati, saya siap menjadi saksi Kristus. Apapun yang mendatangi, saya siap. Lantas, karena saya siap, tidak dipaksa dan terpaksa, saya dengan sadar memberi diri untuk taat. Maka Tuhan bilang begini, kalau begitu kau mulai masuk dalam proses. Prosesnya seperti apa? Prosesnya kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 6 dan Yesaya 52 ayat 14. Nah, ini banyak hamba Tuhan gagal di sini. Mereka gagal dalam proses ini, dalam tahap ini untuk menjadi hamba Tuhan yang berkualitas. Mereka gagal di sini. Di situ dalam ayat yang ke-6 seorang anak Tuhan baca. Itu persoalan di situ. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. 52. 56. Ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut rambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Satu, dengar Bapak Mama. Nanti yang kedua, yang proses ini Tuhan bilang begini, karena untuk mendapatkan kuasaku, maka engkau harus rendah hati. Untuk menjadikan seorang hamba Tuhan rendah hati, prosesnya adalah proses lubuk hati. Di mana Tuhan bilang, kau lihat Yesus, dia yang punya kuasa. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Tapi menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat menolong banyak orang datang kepadaku, maka aku melepaskan segala sesuatu yang dimiliki Tuhan. Aku seolah-olah menolak dia, dan dia harus seolah-olah berada di antara orang-orang yang berdosa. Dia dihina, dia diludahi, dia dicaci, dia dicambuk, dia dianiaya. Bukan karena dia berdosa, tapi karena proses, supaya dengan demikian Allah mempercayakan kepadanya kuasa itu.
Di sini banyak kali kita gagal, Bapak Mama. Untuk dalam proses ini kita gagal. Musa dalam proses itu dia anak raja karena diangkat oleh Firaun. Tapi Tuhan proses dia 40 tahun Tuhan rendahkan sama dia jadi gembala domba. Dan gembala domba pada kala itu adalah pekerjaan yang paling hina di hadapan orang-orang kala itu. Sehingga dengan demikian ketika mereka menjadi gembala domba, dia dihina, dinodai, diejek karena itu tidak berguna. Pribadi saya, Tuhan bilang begini, untuk 10 tahun aku akan membuang engkau. Aku akan menaruh engkau di berbagai tempat, supaya di situ engkau tahu bahwa aku Tuhan membutuhkan kerendahan hati, membentuk kerendahan hatimu. Apa yang Tuhan bawa, Bapak Mama? Saya diizinkan untuk ada di tempat sampah selama 10 tahun. Dan di tempat sampah itulah banyak hamba Tuhan meludahi saya. Luar biasa, terlalu indah. Di situ mereka mencemooh, mereka menghina. Karena saya makan dari itu, hidup dari itu. Setiap pulang persekutuan doa, setiap siang waktu kosong saya ada di situ belajar mengenal hati Tuhan di tempat sampah 10 tahun. Dan ketika mengalami cobaan, ketika mengalami sindiran, ejekan, segala sesuatu dari sesama semua, mereka mencibir, mereka menghina. Tapi justru disitulah roh Tuhan semakin berkuasa. Justru di situ kita menyanyi, ku mau cinta Yesus. Luar biasa. Tuhan memberi kekuatan sehingga pada saat itulah selama 10 tahun saya tidak berdoa bilang Tuhan kasih berhenti surat. Betul saya sanggup lagi. Kau mau jadi hamba Tuhan di model begini. Saya batal kau berhenti. Tidak, saya tidak berhenti. Saya terus bersuka cita atas apa yang Tuhan beri dengan sadar. Saya siap mengalami itu. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Ini banyak kali kita gagal untuk menjadi hamba Tuhan yang betul, memiliki kuasa Tuhan. Itu kita gagal di sini. Ketika diizinkan mengalami ini, kita gagal. Silakan dibaca 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sama sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita kebetulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Untuk itu Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, karena untuk Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. ya, itu Bapak Mama yang saya dibentuk dari itu. Jadi di situ betul-betul saya menderita. Menderita bukan lagi karena dosa. Menderita karena siap menderita bagi orang lain. Di proses dibentuk di situ sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itu proses sangat menyedihkan Bapak Mama. Karena memang Tuhan buat itu sungguh-sungguh terlalu dan amat terlalu. Tapi Tuhan bilang begini, engkau akan ditertawakan, engkau akan dicemooh, engkau akan diludahi. Bahkan engkau akan tidak diperhatikan karena keadaanmu yang berbau. Dan memang Bapak Mama saya terlalu berbau. Karena masuk itu pasar impres yang sampah mulai dari kotoran manusia, kotoran hewan, segala sesuatu ada di tempat itu. Dan saya ada di tengah-tengah itu. Sambil duduk di tengah-tengah lantas menyanyi itu, Bapak Mama pikir sah. Semua melihat itu kan mereka bingung. Mereka meludahi dan mereka mengatakan itu orang gila. Tapi saya tahu bahwa saya tidak gila. Saya tahu bahwa ini karena Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saya terus bersuka cita dengan istri kami terus. Setiap waktu terus. Dan kami tidak minta Tuhan bahwa berhenti sampai saat ini. Berhenti. Tapi Tuhan bilang pada waktunya aku melihat engkau menyelesaikan apa yang kuperintahkan. Dengan sendirinya aku akan menghentikan engkau ke tempat itu. Dan berapa banyak orang pasar impres yang tidak tahu saya. Semua mereka tahu. Mereka tahu saya karena saya hidup di situ setiap hari. Setiap pagi, siang, malam ada di situ. Hanya berdoa habis selesai di situ. Malam lagi berdoa selesai. Tengah malam berdoa, pagi ada di situ. Mereka tahu saya. Tapi tidak menjadi persoalan. Bahkan ada yang bilang begini,
Dia memalukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, engkau tidak pernah memalukan aku. Engkau sungguh mengasihi aku. Karena engkau rela mengalami itu semua. Aku mengasihi engkau. Inilah menjadi persoalan Bapak Mama. Ketika kita diizinkan mengalami seperti itu, banyak kali kita tidak lagi mau. Bahkan setelah itu Bapak Mama dalam penderitaan, dalam keadaan itu, saya terus harus mengalami lagi penderitaan, kerasukan berkali-kali. Penderitaan kerasukan lagi yang berulang. Bukan karena saya mencuri lagi. Saya melayani Bapak Mama dengar. Ketika dalam pemberitaan pelayanan seperti di tempat ini, kami melayani bersama saudara orang tua rohani saya Pak Hinci. Melayani saya di situ, saya kerasukan. Saya kerasukan amat sangat dan 5 hari amat. Saya tidak sadar. Roh saya dibawa keliling semua. Dunia orang mati sampai di mana lihat semua. Di situ saya memberontak kepada Tuhan. Saya memaki Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, aku mengizinkan engkau alami ini semua, supaya dengan demikian engkau dapat mengenal hatiku. Engkau tahu tentang ketetapan-ketetapanku, sehingga engkau mengalami itu karena engkau ada di tempat itu. Aku mengizinkan engkau ada di situ supaya engkau belajar dari tempat itu, sehingga setelah selesai engkau dengan kasih yang ada padamu bisa menguatkan dan menolong orang banyak. Itu yang dibilang Tuhan. Apakah memang itu benar atau tidak? Ibrani 2 ayat 18, silakan dibaca. Ibrani 2 ayat 18. Itu yang ditulis. Nah, kalau menuliskan demikian Ibrani 2 ayat 18. Apa yang Tuhan bilang? Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang mencobai. Bapak Mama, Yesus Kristus untuk dipersiapkan untuk membawa keselamatan. Dengan sadar Allah mengizinkan iblis mencobai dia, supaya disitulah dia belajar dengan Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga ketika ada persoalan dan masalah dalam menyelesaikannya, dia menyelesaikan menurut pengalaman yang dialami dengan Tuhan dan menurut tuntunan firman Tuhan, tidak menurut kata orang lagi. Justru saya di situ mengalami berbagai keadaan, dan di situ rahasia Tuhan buka semua. Cara pelayanan yang menipu dan membohong, yang membohongi banyak orang. Dengan berbagai cara, Tuhan menyingkapkan segala sesuatu kala itu. Lantas saya bilang begini, Tuhan, beta ini tidak salah. Kok kalau beta mencuri baik? Kalau beta mencuri baru hukum beta kerasukan beta terima. Ini lu yang suruh beta melayani. Kok beta sudah mau melayani, lu bilang melayani. Sekarang beta sudah melayani, baru lu kasih beta kerasukan. Ini lu pengadil di mana? Dibilang tidak, itu keadilan. Justru di dalam hal itulah engkau belajar tentang ketetapan-ketetapanku. Disitulah Tuhan mulai menyingkapkan banyak persoalan. Disitulah bagaimana menangani kehadapan dengan roh-roh kegelapan itu, berhadapan dengan roh-roh antikris model seperti apa. Di situ dia buka semua, dia telanjangi semua, dan dia beritahukan. Tapi menjadi hamba Tuhan itu tidak boleh menyaringkan suara di tengah jalan, tidak boleh menceritakan segala sesuatu macam-macam kalau tidak pada waktunya. Kalau Bapak mau menceritakan berapa banyak yang Tuhan sampaikan rahasia tentang dunia bahkan sampai selesainya dunia ini pun dia beritahukan semua. Tapi tidak ada guna. Untuk apa itu? Tidak ada guna, karena memang itu tidak penting. Waktunya dulu, kalau Tuhan bilang ngomong, kalau tidak usah. Jangan berbicara itu, karena tidak pas waktu dan keadaan. Nah, di dalam proses ini Bapak Mama, betul-betul kita dibersihkan. Dalam proses ini betul-betul kita dibuat menjadi teguh. Kenapa ketika kita sudah ikut digoyang, dibanting begini terus? Karena Tuhan mau mendapatkan kemurnian iman. Bapak Mama dengar, kemudian seseorang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan tatkala dia diberkati, bukan tatkala dia sehat, bukan tatkala dia dilimpahi oleh dia dengan keluarga sanak saudara begini semua, itu baru ada orang bilang dia beriman. Tidak. Tuhan memandang iman kita luar biasa. Tatkala pencobaan yang mendatangi kita berat sekali, dan itu tidak mungkin kita selesaikan, tapi disitulah kita percaya
bahwa Tuhan pasti menyelesaikan. Itulah iman yang berkenan kepada Tuhan. Banyak kan kita bilang, oh beta dulu begini, itu iman. Itu iman semua bisa. Tapi orang Tuhan menilai iman kita tatkala kita dalam pencobaan, penderitaan dan segala sesuatu seolah-olah tidak bisa lagi. Baru disitulah Tuhan mengatakan ini orang yang beriman. Banyak kali kita tidak mampu sampai di situ. Bahkan dalam proses mengalami Tuhan inilah bagaimana Allah mulai mempraktekkan dan mengajari kita tentang dipenuhi oleh Roh. Sehingga dengan demikian Bapak Mama, dari pengalaman itu saya dipenuhi oleh perintah Tuhan sendiri. Makanya tatkala ketika dalam berbagai doa ada yang menubuatkan bahwa hari ini Tuhan Bapak Lenggo mau dipakai dan kami doa mau begini. Tuhan bilang tidak begitu. Tuhan bilang itu bungkus. Ini pembohong besar ini mereka semua. Di mana Bapak Mama dengar hari ini Roh Kudus itu seperti babunya mereka, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil. Mereka menjadikan Roh Kudus itu pesuruh mereka. Di mana mereka hanya mengandalkan seolah-olah itu Roh Tuhan. Jadi mereka menginginkan apa mereka perintah Roh Tuhan keluar, jamah sembuh, pulih. Dan Tuhan bilang, aku menghukum mereka berat karena mereka telah membohongi orang. Karena sesungguhnya yang keluar itu bukan Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan menjamah seseorang tidak dapat diatur dan diperintah oleh siapapun. Alkitab bilang, Yesaya 40 ayat 13 bilang begitu. Roh Tuhan menjamah seseorang itu atas perintah Tuhan sendiri. Makanya Bapak Mama, karena memang itu yang disampaikan Tuhan. Di sini kami semua melayani. Sudah tahu siapa yang mau tumpang tangan, kau siapa sembuh dan siapa baik. Sudah ada. Lantas sudah tahu juga bilang siapa yang kasih sembuh. Ya dari itu orang pun percaya. Itu orang pun iman. Kita hanya mensupport dia, menolong dia untuk dia kuat. Setelah dia kuat, pasti Tuhan pun mau. Nah Tuhan bilang dia sembuh. Sehingga ketika Bapak Mama yang ada di sini ditanya, kamu sembuh, siapa yang bikin kamu sembuh? Juga dong bilang Tuhan. Dong tidak bisa bilang saya juga. Kau memang doa juga tong ganti semua. Ya. Lantas kau tuh disuruh bikin apa-apa. Lantas disembuh, nanti bilang siapa? Kau memang beta juga bisa. Kalau Bapak Mama bilang saya menolak. Karena saya juga tidak buat apa-apa bagi Bapak Mama. Lantas kalau bilang saya dari mana? Saya cuma kasih tahu. Itu Tuhan bilang dosa ini bertobat. Pulang kau percaya. Selesai. Inilah yang Tuhan mau bilang. Dan dalam dari proses itulah kita dibuat untuk sangkal diri. Bukan karena terpaksa dan dipaksa. Tapi dengan senang hati kita sangkal diri. Ini yang Tuhan mau. Proses syarat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan yang begitu Bapak Mama yang terima syarat menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dia harus tetap berkomitmen terhadap panggilannya itu. Apapun yang mendatangi dia tetap siap sedia melayani. Mau tengah malam, kau mau pagi, kau mau sore, kau mau apa, kau siap. Dengan sukacita. Tapi karena kadang-kadang terbatasan dan berbagai keadaan yang salah konfirmasi ya itu bisa. Itu pada ayat yang keempat Bapak Mama di situ dijelaskan dengan tepat bahwa orang yang hamba Tuhan itu pasti orang yang terbatas, lemah, yang kalau dilihat saja tidak masuk hitungan, yang kalau dibandingkan dengan yang lain tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Tuhan. Memang betul. Ditanya saya punya pengetahuan tentang Tuhan, sonde. Bapak Mama sonde. Beta belajar tentang Tuhan ada di pasar impres sana. Guru saya adalah itu sampah dong semua. Lantas kalau bisa bilang begitu, orang dong bilang, lantas kami mau ikut kau ini ikut dari mana? Kau belajar di sampah, lantas sampah bisa ajar apa? Tapi Tuhan ku dahsyat luar biasa. Justru disitulah banyak rahasia yang dia bukakan. Bukankah Musa menjadi seorang pemimpin luar biasa karena Tuhan suruh dia belajar di kambing dan domba. Lantas kenapa kau tolong ini? Saya mau. Kita tidak berani untuk itu. Karena Tuhan dia maha mampu. Dia mengajari orang sangat indah dan luar biasa. Tapi banyak kali kau tolong mau. Ayat yang keempat dibilang bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Dia akan tetap sampai dia menyatakan keadilan dan kebenaran. Karena itu ketika bulu itu adalah orang yang dipanggil Tuhan, dia lemah, dia tak berdaya. Dan digoncangkan dengan cara apapun dia tidak pernah mau. Tetap dia akan mempertahankan itu. Pengalaman Bapak Mama dengar. Karena ini pengalaman saya dan iman untuk saya. Ketika kami melayani Bapak Mama, kalau kami makan dari sampah. Kami hidup dari sampah. Di situ Bapak Mama tahu, sayur setengah kami potong.
Daging orang buang kami cuci dalam nama Yesus, kami makan. Haleluya. Luar biasa tuh Bapak. Saya kasih tahu. Karena memang penderitaan itu terlalu berat. Kami makan dari sampah. Tariku rusak atau berdoa dalam nama Yesus. Yang kadaluarsa atau lipat semua. Tapi kami sehat. Haleluya. Ya itulah Tuhan. Itulah proses Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan, tidak gampang. Itu kenapa dengan kesadaran sendiri mau melatih diri untuk supaya ketika Tuhan berkati, saya ingat saya makan terigu rusak. Saya makan orang buang makanan yang serusak bet makan. Jadi ketika orang memberi berkat, orang melayani, saya tidak lagi berurusan menginginkan keinginan untuk mendapatkan itu dong semua. Kenapa? Kau biar makan rusak juga bisa makan. Kau masih hidup. Apalagi sekarang tapi begitu, lantas menjual ini Tuhan hanya karena sepiring kacang merah. Maka Bapak Mama ketika dalam proses Tuhan dengar, kami melayani jiwa-jiwa di hadapan semua hamba Tuhan. Mereka saya kasih kembali di depan dong semua. Saya kasih kembali di depan dong semua. Karena Tuhan bilang waktu dan dewasa nanti aku yang berurusan dengan mereka. Bukan jual kangkong. Penjual kangkong 3.000, dia kasih kangkong, kau kasih uang. Itu dipunama jual beli. Hari-hari ini semua hamba Tuhan model begitu. Pemberitaan firman Tuhan habis, dong kasih firman pulang kasih doi. Tapi dong omong di sini dong hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak mengerti. Kau tunggu dihukum. Kau melecehkan Tuhan. Dengar ini pengalaman. Ini kebenaran. Kalau sekiranya saya mau seperti itu, saya kaya. Mereka memberi, saya suruh istri kasih kembali. Ketika kami melayani orang, dong beri uang tumpuk begini langsung. Saya bilang istri kasih kembali. Kita belajar makan begitu sampah yang di sana itu. Kasih kembali. Lantas dia bilang, otak gila betul ini. Iya saya gila karena Tuhan. Karena Tuhan pun janji lebih luar biasa dari kami berikan dan akhirnya karena kami beri. Maka semua hamba Tuhan lari daripada kami. Mereka yang dulu sama-sama dengan kami, mereka tidak mau lagi sama-sama dengan kami. Kenapa? Karena kami pribadi seperti itu. Ini pengalaman Bapak. Kami tetap apa yang Tuhan bawa. Makanya walaupun bulu itu patah terkulit, sumbu yang nyalanya pudar, tapi tidak akan terkulit dan tidak nyala lagi. Walaupun keadaan seperti itu, tapi kami tetap percaya. Kami tetap harus ikut. Bahkan saya istri dengan Niki, kami makan ketika pulang. Wih betul udah apa? Wih daging enak. Berdoa, lantas kami makan ucap syukur. Terima kasih. Tuhan Yesus kami makan itu semua cita. Kok terlalu apa? Asal jangan tipu. Tapi banyak hamba Tuhan suka tipu orang. Tapi mereka pukul dada, mereka hamba Tuhan. Mereka melayani dengan kasih. Padahal penipu semua. Mereka mengambil firman dan mulai menggunakan firman merampok orang. Ketika mereka melayani menyampaikan ada ucapan syukur. Orang yang berbeban berat, yang menderita lantas mereka tuntut harus ada ucapan syukur. Kamu pembohong penipu semua. Bertobat. Karena ucapan syukur yang Tuhan sampaikan bagi saya untuk dipraktekkan. Ucapan syukur sampaikan bagi orang-orang yang kamu layani. Hidup mereka, hidup keluarga mereka, kesaksian tentang kebenaran mereka, tunjukkan dengan keseharian mereka. Itulah ucapan syukur. Dan itu kami praktikkan di sini Bapak. Sehingga Bapak melihat kami melayani banyak, yang dilayani banyak besar semua. Tapi kami jadi kerdil terus. Kok memang begitu memang begitu dong. Karena memang itu yang Tuhan bilang. Kenapa? Karena kami belajar di sana. Belajar di tempat sampah itu. Jadi kami bisa merasa puas. Walaupun itu terlalu hina. Tapi kami bilang cukup Tuhan ini terlalu baik. Apapun kami lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi ini perut. Sampai jadi masalah. Dan inilah Bapak Mama. Apakah dalam keadaan itu kita tetap teguh menanti keputusan Tuhan? Inilah persoalan. Bapak Mama, inilah beberapa syarat untuk bisa jadi hamba Tuhan. Dan ketika ini kita diproses, maka mulai atas perintah Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita. Dia mulai membuka hikmat-hikmat. Hal-hal yang tidak pernah kita tahu, dia akan memberitahukan bagi kita dengan kuasanya. Dia akan mengizinkan berbagai keadaan terjadi.
Di situ dia mengajak kita. 1 Yohanes 2 ayat 27 nanti baca bahwa Roh Kudus jadi guru yang agung untuk mengajak kita secara pribadi. Nah, Bapak Mama, inilah syarat seseorang dapat mengatakan dia hamba Tuhan. Jadi Bapak Mama, kalau orang dengar begitu jangan cepat-cepat bilang, iya itu hamba Tuhan. Tunggu dulu, di proses kita mana? Lantas penderitaan yang berikut Bapak Mama, Tuhan bilang begini, hei dengar, menjadi hamba Tuhan engkau dengar. Engkau melayani hamba, maka engkau melayani dengan karunia. Maka dengan demikian engkau tidak boleh hidup karena pelayananmu, tapi engkau hidup dari tanganmu sendiri. Belajar membaca pengalaman Paulus. Paulus tidak hidup dari pelayanannya. Paulus hidup dari tangannya sendiri. Dia menjadi tukang penjama kulit, pembuat tenda. Tapi justru dari itulah lebih, dan dia mendukung pelayanan. Itu baru luar biasa. Nah itu hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan ini mulai atur dari semua kiri kanan, aduh, itu bukan hamba Tuhan. Itu lintah, bukan hamba Tuhan. Itulah pengalaman, kepastian. Nah Bapak Mama, setelah kita diproses seperti itu, kita punya tugas. Tugas hamba Tuhan bukan jemput perpuluhan. Dengar, Bapak Mama dengar. Kalau ada hamba Tuhan yang tiap hari omong perpuluhan, itu omong kosong. Penipu pembohong mereka semua. Kalau hamba Tuhan setiap kali dalam pelayanan hanya omong persepuluhan, persembahan, pembohong, penipu mereka. Itu mereka mendukakan Tuhan, dan waktunya mereka dihukum. Bapak Mama yang ada di sini dan banyak yang kami layani sudah belasan tahun. Saya tantang Bapak Mama, siapa yang di sini pernah mengatakan ketika kami melayani, kami pernah mengatakan ada dosa persepuluhan? Tidak ada. Dan Tuhan juga tidak pernah berbicara dalam hati, kasih tahu di telinga, bilang ini dia pun persepuluhan mesti tunggal, tolong kasih. Jadi kasih dulu, bayar lagi. Ini dia makan gaji, dia makan gaji, dia bayar utang. Hai, ini ke bangsa. Kok kalau memang susah lah minta ampun, masa bawa bayar kembali lain. Hai, bangsa soal begitu. Masih ada pemutihan. Hai, ini hamba Tuhan dong, model memang aneh-aneh sekali. Tutup mata datang persepuluhan, persembahan. Saya juga bertanya Tuhan, kenapa kok Tuhan saya omong itu sama kita? Saya juga bingung, Tuhan tidak omong saya. Dan Bapak Mama semua yang ada, Bapak Mama pernah mengalami pertolongan Tuhan melalui pelayan kami. Semua hamba Tuhan yang ada di sini yang dipersatukan. Bapak Mama kami tidak pernah omong persepuluhan, tapi Mama ditolong Tuhan. Lantas, karena itu bukan lagi yang begitu. Semua tahu. Biar apapun hidup mereka serahkan pada Tuhan, maka apalagi kalau hidup mereka serahkan kepada Tuhan, ini persepuluhan ini berapa? Kalau hidup mereka seluruh ini dosa kasih ke Tuhan, persepuluhan itu berapa? Jadi jangan lagi kita ke orang Tuhan setiap hari masih nuntut ini persepuluhan, ini persembahan, ini ucap syukur. Terlainsah. Tuhan menyampaikan untuk menyampaikan. Saya akan berbicara. Waktu Tuhan diberitahukan dimanapun juga, saya akan ngomong gereja juga harus bertobat. Pemberitaan gereja hanya mencari uang. Inti dari pemberitaan di gereja dimanapun adalah uang, bukan pertobatan orang-orang yang melayani di situ. Sehingga akhirnya dalam pemberitaan mereka, yang mereka lakukan adalah diutamakan persembahan. Sehingga mereka mulai memodifikasi firman Tuhan, melecehkan firman Tuhan, arti firman Tuhan yang sebenarnya, dan akhirnya berwujud persembahan semua. Mau sembuh sakit bawa persembahan, uang. Mau ujian lulus bawa persembahan, uang. Lantas yang lucunya lagi berubah menjadi nasar. Saya bingung. Gereja, karena itu apapun waktunya diizinkan di gereja juga saya omong harus bertobat, pengajaran itu harus berubah. Menipu jemaat, membohongi banyak orang. Akhirnya orang tahu bahwa Tuhan itu dapat dibeli dengan uang. Makanya bukti kalau di gereja Bapak Mama semua yang melayani bisa melihat. Ketika mau ujian, lihat saham berapa banyak yang kasih doi. Ketika tahun baru, Natal, berapa banyak yang kasih doi. Tapi
Dong kasih doi tapi dong pu rambut merah son dilepas. Dong kasih doi tapi dong pu rokok son dilepas. Dong kasih uang tapi dong pu memaki son dilepas. Dong kasih doi tapi dong berkelahi terus dong pencuri itu uang lain. Dengan cara bikin macam-macam supaya orang sonde tahu. Padahal Tuhan bilang mereka pembohong semua, penipu. Mereka atas nama berkatakan bepunama, mau di dalam dong baku rampas. Itu doi semua, dong baku rampas semua. Kata Tuhan saya tidak menjadi masalah. Kau mau marah juga marah. Mau bilang mau masuk penjara, masuk penjara terlalu suka apa? Terlalu suka, terlalu berapa? Kau dulu juga semua, karena kebenaran perlu semua masuk penjara. Apalagi sekarang saya sonde berat. Ya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Karena itu harus berubah. Karena ini maka mulai dari persekutuan ini kami mulai berubah. Dalam pemberitaan kami bukan persembahan. Bukan perpuluhan ucapan syukur. Tapi hidup yang diberi untuk Tuhan. Kau jadi saksi menolong orang lain datang kepada Tuhan. Sama dengan beta dapat satu berkat yang zuhud bagi sama. Itu tuh. Hidup ini Tuhan bilang, lu tahu ke sonde, bunga bakung pelihara, burung pipit sampai tolong, masalah lu beson tolong. Tapi lu ini khawatir terlalu, istri khawatir, saya bilang, yakinlah Tuhan kami dasar luar biasa. Selesai juga. Itu Bapak Mama yang terkasih. Karena itu Bapak Mama dengar baik-baik. Sekarang, tugas tanggung jawab hamba Tuhan. Hamba Tuhan tugas tanggung jawabnya satu. Ayat yang kedua, saya baca di sini Bapak Mama. Ayat yang ketiga Bapak Mama, saya baca di sini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Begini, Tuhan bilang begini. Kau jadi hamba Tuhan. Kau akan diutus kepada berbagai keadaan dan berbagai pencobaan, sakit, penyakit. Betul-betul orang yang malam, orang yang putus asa, tak berdaya, hilang pengharapan. Di situ kau harus menguatkan mereka. Kau harus memberikan pertolongan. Kau harus menunjukkan hati mereka, mengarahkan mereka untuk percaya. Tapi kalau hamba Tuhan bilang, Mama, kita maaf. Aku bilang, tanggal 3 ingat, tanggal 3 Maret mau menghadapi penghabisan hidup. Habis. Oh maaf, ini orang boleh pikir ini sudah ke tanggal 3. Ya, tanggal 3 nanti Oma selesai. Katanya Oma ketika ada pipi, saya datang Oma takut. Ini mengkalsu menuju kepada yang selesai itu, Bapak. Itu persoalan. Hamba Tuhan harusnya dia punya tugas adalah menguatkan orang. Orang yang tak berdaya dia kuatkan. Orang yang betul-betul tidak tahu dia menolong orang itu tahu. Tapi hamba Tuhan jangan cari orang pun dompet. Ya, kita tidak disuruh cari orang pun dompet. Disuruh untuk menguatkan dia. Maka kayak Oma bilang, sekali di atas dia tiup 300. Wih, 20 juta habis Bapak Mama. Itu dia sudah. Tapi mau bilang apa? Itu sudah lalu. Karena itu Bapak Mama, hamba Tuhan itu tugas tanggung jawab yang pertama adalah menguatkan yang lemah, menolong orang-orang yang putus asa, memberikan pengharapan baru bagi mereka supaya mereka Tuhan tolong. Dan itu banyak kami lakukan ketika orang datang sakit. Yang penting dengar, percaya dan mau melakukan. Kami yakin Tuhan yang berjanji. Dengar Mama, Tuhan katakan kepada saya bilang begini. Ada satu hak prerogatif yang beta beri kepada kamu. Hak prerogatif untuk beta apa Bapak? Dia nanti lu baca. Nanti itu Tuhan bilang itu ada firman Tuhan yang mengatakan kebun anggur. Yang waktunya Tuhan karena di pendosa Tuhan bilang beta mau bunuh dia. Tapi hak yang diberi kesempatan prerogatif presiden, hamba Tuhan, ada lalu minta Tuhan kasih satu kesempatan. Kami sebagai hamba Tuhan siap membersihkan, menolong, menguatkan, mengarahkan dia. Kalau dia percaya, tolonglah dia. Tapi kalau dia sudah percaya, mau mati di mana mati di situ. Kalau itu bukan kita berurusan, selesai. Itulah yang Tuhan bilang, dan itu yang kami pakai, dan itu juga banyak yang terjadi. Karena itu yang dibilang Tuhan bukan dengar dari siapa-siapa. Tuhan langsung ngomong, dia bilang itu, pakai itu dan meminta. Dan ketika engkau meminta untuk aku dimuliakan, aku selalu memberi kesempatan. Yang kedua bagi orang itu, kalau disontak tunggu di pembagian. Baik, saya lanjut. Yang kedua, setelah dia menguatkan, ayat yang keempat, tugas hamba Tuhan memberitakan atau mengajar firman Tuhan. Nah ini soalnya di sini Bapak Mama.
Kalau saya jadi hamba Tuhan memberitakan karena kebiasaan, saya hamba Tuhan hanya karena baca buku, saya menjadi hamba Tuhan memberitakan karena dia orang khotbah, engkau pasti menjadi penyesal. Karena Yakobus bilang, jangan semua orang menjadi guru, karena satu perkataan salah menyebabkan banyak orang binasa. Maka syaratnya yang tadi, bahwa seseorang bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan karena dia mengalami Tuhan. Dia harus memberitakan yang begini. Banyak orang dong bilang begini, dong khotbah dong bilang begini. Omong apa begini itu, tapi saya tambah begini. Nah kalau dia omong ini begini, jam 3 dia omong di sini, jam 5 dia omong di sana, jam 7 dia omong di Tenggara. Langsung besok pagi jam 7 dia omong, lantas dia buat yang mana? Karena nanti dia akan pakai untuk berdalih dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih beta omong, jam 7 pagi beta tukang omong, jam 9 beta omong, jam 12 beta omong, lantas beta sudah pernah berhenti, besok pagi beta omong terus. Kenapa? Karena dengan makin banyak permintaan, maka harga permintaan makin tinggi. Hari-hari ini memang banyak betul begitu. Banyak permintaan, harga semakin meningkat. Tapi kalau tidak permintaan semakin menurun, harga semakin menurun. Sehingga hari ini mama, hamba Tuhan dong sekali khotbah berapa juta. Tapi saya bilang Tuhan, waktu Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya buat yang lain dan lain. Saya berkhotbah, saya bayar mereka. Karena hamba Tuhan, dia berbicara tidak boleh ambil. Kalau orang berkhotbah dia bilang dia hamba Tuhan dan dia turun dia ambil, maka engkau penipu. Saya harusnya engkau tidak bilang engkau hamba Tuhan, engkau bilang saya penginjil. Saya ini pelayan Tuhan. Tapi engkau bilang engkau hamba Tuhan, maka karunia itu cuma-cuma. Engkau berkhotbah itu cuma-cuma karena karunia. Lantas kenapa kau ambil? Ini kebenaran yang perlu saya sampaikan. Karena memang semua begitu. Tidak ada yang mau berubah. Tapi dari kami tempat ini mau berubah. Karena ini kebenaran yang disampaikan Tuhan. Maka kami bilang Tuhan berkati saya. Supaya waktunya Tuhan buka jalan. Walaupun orang tidak mau Tuhan buka jalan. Supaya ketika dong panggil saya tanya, biasa kalau dong kasih pengkhotbah 1 kali khotbah berapa? 1 juta, saya kasih kamu 1 juta. Saya kasih di depan semua tahu lihat. Kamu panggil saya khotbah, saya bayar kamu 1 juta. Kenapa tidak bisa? Yang punya firman kan Tuhan. Supaya dengan demikian kita lihat mana itu hamba Tuhan yang benar. Lantas orang akan ikut mana, pilih mana. Dan orang akan tahu yang benar dan yang salah mana. Karena memang untuk mengenal kebenaran itu bukan dengan omong-omong, tapi dengan tindakan. Ini mengajar. Nah, orang mau mengajar kebenaran firman Tuhan yang benar, dia harus mengalami Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan harus berbicara dengan dia langsung, bahkan juga melalui proses yang dia alami. Bapak Mama dengar, saya mengalami satu keadaan begini. Dosa dalam roh. Dosa dalam roh. Hari ini kita hamba Tuhan tidak pusing itu. Yang dipusing doa saja jasmani, dosa pikiran, dosa roh tidak ada yang berurusan. Dan semua hamba Tuhan terlibat di situ. Tapi Tuhan mulai ajar dosa dalam roh seperti apa. Dia buka dan dia omong firman Tuhan. Dan dia mulai ajar, dia bilang saya, dengar lu, waktu lu mulai meningkat remaja, lantas lupung alat reproduksi sebagai laki-laki itu mulai berfungsi, maka waktu tengah malam lu mengalami mimpi, dia keluar sendiri. Kau lu bikin apa? Bet bilang Tuhan, bet mimpi de nyong, bet mimpi de nona, botong ada foe bapa, lantas as foe beri keluar bapa. Ini kebenaran. Siapapun kamu semua yang ada di sini dan di situ, tidak pernah ada satu orang bilang begitu, tidak. Lantas dia bilang begini, biar lu kawin nah, malu malam-malam tak kuju lupi istri sonada lu malam lu mimpi bagi apa? Woi bet poe de mantua. Lu poe de mantua dalam jasmani kau dalam roh, Hai, masa bisa begitu? Ya banyak kali kita sebagai suami istri tengah malam kau mimpi ada satu, tapi satunya itu dengan kau tumpung suami, kau tumpung istri. Nah Tuhan bilang persekutuan itu harus jasmani, tidak boleh roh. Kalau persekutuan secara roh kita dengan Yesus saja. Nah kalau begitu siapa yang datang jadi botol? Ya.
Dan Bapak Mama tahu rahasia dibuka Tuhan. Makanya banyak laki-laki postat semua. Dan tidak itu adalah penderitaan yang dari roh. Banyak ibu-ibu, kenapa kamu mengalami kanker semua? Kanker ganas semua, payudara, rahim, serviks semua, kamu kena itu semua. Lantas ditanya di dokter, dia bilang tidak tahu virus. Tapi tanya di Tuhan, Tuhan kasih tahu di pungsoalnya waktu lu malam itu di pungsoal di situ. Waktu dulu aku nenek minta kekayaan itu dari itulah, itulah kasih mah dibilang kau 21 dulu. Kau 21. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus menyatu dengan roh Tuhan, toh. Lantas kau minta mau minta dari iblis, lantas kau menyatu dengan dia. Menyatunya dengan iblis dalam bentuk hubungan suami istri. Dalam roh. Selesai. Siapa di sini bilang sombong begitu? Nah itu cara penyelesaiannya bagaimana? Tidak ada dalam Alkitab dibuka itu. Tapi ini Tuhan aja. Dan Tuhan mengajari melepaskan saya 4 tahun baru lepas. 4 tahun. Saya tidur Bapak Mama dengar. Supaya kita nanti dengar mau. Supaya kita murni. Kalau tanpa kesempurnaan tubuh jiwa roh kita tidak masuk surga. Dia bilang gue jasmani sonde, pikiran sonde. Oh, mah dalam roh. Alkitab bilang harus bersih tubuh jasmani, tubuh jiwa dan roh. Kalau tidak sempurna. Bapak Mama saya tidur begini, Bapak Mama dengar ini nyata. Waktu tidur sebelah kiri seorang perempuan berwujud sama dengan istri. Di sebelah kanan seorang perempuan berwujud sama dengan istri. Saya bingung mau peluk yang mana. Bapak Mama ini kenyataan. Bukan ada-ada. Dan memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Lantas saya bilang, Tuhan mana yang bet punya? Kok ini kenapa kedua? Satu pasti, satu yang nyata benar dia jasmani. Manusia jasmani yang tidur di bet pun sebelah. Tapi yang satu ini pasti bukan yang jasmani. Maka saya bilang begini, dalam nama Yesus, Putri Laut Selatan yang menyamar menjadi malaikat Tuhan, yang dulu kasih potong kekayaan mas-mas semua, dalam nama Yesus saya hancurkan. Saya pukul begini, pukul kena yang asli. Betul Bapak Mama. Saya pukul kena di ibu lenggo pun ada. Dia bilang, wah lupa kenapa lu tengok malam lu pukul bekas mati. Kenapa lu pukul bekas mati? Beta bilang beta lihat salah. Beta pikir lu yang yang palsu. Ternyata lu yang asli. Iya Bapak Mama, ini pengalaman. Dan disitulah Tuhan mulai mendidik, membimbing, mengarahkan. Dan dia mulai mengarahkan bagaimana cara melepaskan. Dan dia mulai latih saya dalam roh, melepaskan itu. Dan lulusnya lulus. Maka nanti aku membawa anak-anak Tuhan yang ada bersama. Mereka harus dilepaskan secara roh. Ya, mereka datang. Bapak ada begini. Oke, yang penting percaya. Dan lu mau sungguh-sungguh, pasti tidak akan datang lagi. Karena beta juga dari situ. Beta melepaskan itu karena beta juga dari situ. Bukan beta hanya omong-omong. Beta keluar dari situ juga. Ibrani 2 ayat 18 bilang begitu. Tapi Yesus keluar dari situ, dia tidak dosa. Tapi saya keluar dari situ ada dosa. Karena saya manusia biasa. Baik, singkat lagi sedikit. Nah itulah yang harus kita bersihkan. Maka dalam pengajarannya ini Bapak Mama, kalau hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan, dia akan membuat orang yang tidak mengenal jadi kenal. Orang yang tidak tahu jadi tahu. Yang dia tidak pernah mendengar, dia akan mendengar dan mengerti. Banyak hal-hal yang Tuhan buat perkara Bapak Mama. Tuhan bilang begini, semua persekutuan doa layani seperti itu. Tapi aku mau yang lain. Maka beta bilang begini, Tuhan, kalau begitu beta, roh Tuhan ajar beta supaya kami bikin terobosan yang lain. Aturan pertama yang kami layani, ketika kami melayani dilarang memberi apapun juga. Nah kalau begitu Bapak Mama, akan sampai di mana orang cari? Iya, pasti orang cari. Dan ketika dia datang, dia betul-betul akan tahan. Katanya begitu. Nah itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi itu yang Tuhan suruh omong dan berani lakukan ke sana. Kok begitu susah berat. Kau tadi di saat di tempat sampah juga Tuhan berani. Apalagi sekarang yang Tuhan ada, apalagi Tuhan berani. Berani saja, kenapa? Selesai. Dan berani kita melayani dan menolong orang. Berapa banyak kita yang nanti siap melayani dan menolong orang. Banyak kali kita hamba Tuhan, kalau pergi melayani 10 orang, habis itu orang miskin. Kami pernah mendoakan orang dan dibilang begini, Bapak, karena hamba Tuhan 10 orang datang, beta pinjam kooperasi, kau kasih saya doa. Kau harus minta ucapan syukur.
Jadi kalau besok kasih dong datang dong enggan. Kalau kasih ucapan syukur dong rajin datang Bapak. Tapi kalau kasih ucapan syukur dong pemalas datang. Jadi terpaksa beta pinjam koperasi harian. Dan beta pinjam beta bisa mampu bayar Bapak. Koperasi datang beta hari itu. Beta dosa banyak. Mama dengar, jangan sampai kalau kita yang sudah dipakai Tuhan model begitu. Lantas kita mau dipakai Tuhan jangan sampai seperti itu. Kita harus jadi berkat bagi mereka. Dan sampai kau tempat kita pinjam, waktu melayani ada pinjam koperasi. Pengajarannya adalah pengajaran karena mengalami Tuhan, bukan karena yang lain. Kenapa? Karena dia diproses dibentuk, maka akan banyak rahasia yang diberitahukan dan disampaikan kepadanya. Walaupun dia tidak mau, tapi itu yang Tuhan kasih tahu. Ya, dia omong kok, Bapak pengalaman sedikit. Waktu saya melayani, semua hari ini semua apa Tuhan model mereka tidak mau bergaul karib dengan Tuhan dan firman Tuhan sehingga mereka menyampaikan yang keliru dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Orang bilang pelayanan Roh Kudus boleh menggunakan apa saja, tidak boleh. Roh Kudus itu tidak perlu masuk dalam apapun juga. Dari perjanjian lama mereka terangkan lebih keliru lagi. Mereka bilang begini, Elisa waktu dia mati, maka ketika di pengkuburan dan sudah ditutup, buang itu mayat datang, lantas itu mayat hidup kembali. Maka dia bilang itu kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Lantas sehingga dengan demikian tulang orang mati dipakai untuk membangkitkan orang mati. Lantas itu dipakai, jadi beta juga mau tantang begini. Kalau begitu beta mau galing hamba Tuhan yang sudah meninggal rampung tulang sah. Yang benar dong dipakai Tuhan. Supaya kalau orang datang sakit, beta angkat itu tulang, kok beta sonto di dia. Jadi kesonde. Atau saya, karena saya dipakai Tuhan, maka ini pakaian yang penuh ini angkat ke tempel di Kisah Rasul 19 ayat 12. Lantas tulis di situ, dong bilang itu Tuhan. Banyak sekali mereka yang memberitakan menyesatkan orang karena mereka tidak mengalami Tuhan, karena mereka tidak memberi diri diajar oleh Tuhan. Padahal Tuhan bilang gampang, hei, lu tahu, itu yang buat itu adalah saudara palsu. Waktu dulu ketika dia melayani, maka karena Paulus dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa, maka ketika Paulus masuk, maka orang mereka tidak bisa dapat, maka mereka pakai nama Paulus, maka mereka pergi ambil ini kain peluh yang pernah Paulus melayani dan dia pernah pakai, maka mereka mantra itu kain yang dipakai Paulus, barulah mereka dalam nama Yesus taruh di orang sakit sembuh. Dong bilang begini, lihat setan lari. Itu yang dibilang Tuhan begitu. Mereka kawan sekerja anak-anak sewa. Itu yang Roh Kudus bilang. Baik Bapak, dan yang ketiga yang pengen menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahwa di situ ayat yang ke-6 dan yang ke-7, bahwa hamba Tuhan itu harus membuka mata yang buta untuk dia lihat jalan. Kalau dia buta, kotong buta, maka dengan demikian buta dan buta batuntun mau jadi di mana? Makanya hamba Tuhan itu dia punya mata harus terang. Dia harus mengenal dengan pasti sehingga dia dapat menghakimi. Karena itu Bapak Mama, 1 Korintus 5 ayat 12-13, Paulus bilang pemberitaan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menghakimi. Banyak kali dong bilang jangan menghakimi. Saya bilang kamu keliru besar. Kalau pemberitaan tidak menghakimi, maka bagaimana orang tahu yang benar dan yang salah? Tapi yang dimaksud dengan jangan menghakimi, tidak boleh menyebut nama orang. Makanya Pak Mama dengar ketika pemberitaan ini saya omong Stephen Town, dia omong orang, saya bilang itu buta. Itu pemberitaan yang menghancurkan, tidak boleh omong orang. Tidak boleh omong pribadi orang, omongnya firman Tuhan. Kalau Timotius bilang begitu, jangan berbuat pertengkaran dan perselisihan. Tapi kalau omong kebenaran, ya om. Nah saya omong kebenaran, siapa yang mau tersinggung? Kalau kau begitu, yang kau berkok. Selesai. Nah inilah yang Tuhan mau, bahwa kita harus mengalami Tuhan pasti, bahwa kita bisa kasih tahu orang pasti. Nah kalau kotong sudah pasti, kotong kasih tahu orang pasti di mana? Iya nanti percaya Yesus, percaya ke mana? Iya percaya sah. Lanjut Pak Mama. Yang berikut bahwa mengeluarkan orang yang ada di dalam hukuman dari penjara. Orang yang terikat dengan roh-roh kegelapan, dengan kuasa-kuasa kegelapan, maka ketika datang kita harus minta kepada Tuhan kenapa orang itu terikat. Persoalannya di mana? Dia selesaikan, maka kita lepaskan dia dari keterikatan itu.
Hari ini Bapak Mama, pemberitaan pelayanan saya bingung. Sembuh baru lepas. Terbalik Bapak Mama. Nah kalau itu menunjukkan pengobatan itu dari mana? Dia tahu di mana. Harusnya lepas baru sembuh. Bukan sembuh baru lepas. Yang menyebabkan kita sakit dosa diselesaikan, dilepaskan baru sembuh. Nah ini sekarang sembuh duluan baru lepas. Ya saya juga tidak tahu. Inilah Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih. Bahwa orang yang terpenjara dengan berbagai keadaan kita ada di situ harus mengeluarkan mereka. Nah kalau kita mau keluarkan mereka Bapak Mama, maka paling tidak kita pernah ada di situ. Diizinkan Tuhan masuk dari itu, baru bisa kasih tahu orang di situ. Kalau dia pun persoalan seperti ini datang di kita dan kita sudah pernah alami itu, omongnya omong apa? Mau kasih tahu jalan keluar apa? Kok kita sudah pernah di situ? Tapi ketika Tuhan mengizinkan berbagai proses dibanting, mengalami, Tuhan izinkan banyak hal yang kita alami, maka kita mampu untuk menolong banyak orang. Bapak, waktu saya dilayani, bilang begini, Bapak Lenggo pun karunia apa? Karunia banting. Orang tua dulu kami, Bapak Muslore, dia bilang begini, ketika melayani saya, dia bilang Bapak Lenggo pun karunia ini aneh. Karunia apa Bapak? Bapak Lenggo ini Tuhan kasih tunjuk Bapak Lenggo ini sama ke roti. Jadi karunia roti? Tidak. Ini roti ini, adonan ini, kalau semakin dibanting semakin kuat, dia pun kembang lebih bagus, lebih lembut, banyak orang mau. Jadi Bapak Lenggo siap. Tuhan akan mengizinkan banyak persoalan yang akan mendatangi Bapak Lenggo supaya tujuan pemberitaan Bapak Lenggo menjadi kesejukan bagi banyak orang, membuka banyak rahasia. Bilang begitu, ya begitu juga, mungkin juga. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Bahkan orang-orang yang mata buta, yang duduk dalam gelap, kita bisa bawa dia datang ke dalam terang. Bagaimana dalam melayani orang-orang yang dari yang lain datang kepada kita. Hari-hari ini Bapak Mama dengar cara pelayanan yang amburadul. Ketika mereka ketemu orang Islam tuntut masuk Kristen. Ketika mereka ketemu orang Katolik tuntut masuk Protestan. Mana jadi hancur. Itu tukang berkelahi semua begitu. Karena mereka tidak bisa menuntun orang yang di dalam gelap datang kepada yang terang. Harusnya yang dilakukan itu apa? Kami belajar. Kami melakukan itu yang dari Kedar kami layani. Yang dari Katolik kami layani semua. Dan itu luar biasa. Kami tidak bilang begitu. Percaya Yesus lakukan ini semua dosa. Mau buang-buang. Tapi habis itu lu kembali lurus dengan Tuhan. Tuhan buat perkara. Dia menyertai pemberitaan kami. Dan ditolong Tuhan. Ya. Yang penting nyatalah kemuliaan kebesaran Tuhan. Dan yang penting bisa. Tugas hamba Tuhan. Memberi peringatan. Memberikan nubuatan ayat yang ke-8 dan 9. Memberikan peringatan bagi orang-orang yang akan ditentukan dan ditetapkan Tuhan untuk pergi. Dulu Bapak Mama, berapa banyak kami pergi. Orang tua rohani kami, semua mengagungkan pendahulu kami Bapak Nabasela. Tapi Tuhan buka semua. Dan saya pergi menghadap sendiri. Tapi belum bertobat. Pergi bertobat. Tidak mau, tidak usah toh. Kau tidak usah, kau tidak mau bertobat, ya tidak usah juga. Kau siapa yang mau rusak? Tuhan juga kasih tahu ya saya. Tanya, kau dibentuk dari mana? Kau dari mana ke mana? Saya bilang saya anak kemarin, saya tidak tahu dibentuk dari mana. Tapi Tuhan suruh datang. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan rendah hati? Ternyata tidak. Hari ini tidak banyak hamba Tuhan yang rendah hati. Yang ketika ditegur mereka mau menerima, malah mereka balik bertanya dan berdalih macam-macam. Padahal benar mereka terikat dengan belenggu-belenggu. Mari kita sebagai hamba Tuhan belajar. Kalau ada orang yang nasihati potong, bukan hati berterima. Kalau baik, sudah apa? Kalau yang salah dong ngomong juga. Ini belajar sabar. Banyak lagi yang Tuhan menyampaikan nubuatan. Di mana orang belum datang, Tuhan kasih tahu. Nanti ada yang datang model begini. Tentu dong datang juga. Ada Tuhan bilang itu lihat nanti di sana. Tentu juga datang juga. Itu tuh Bapak. Karena itu mari ini Bapak Mama, tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dari firman Tuhan ini, kita semua yang dipanggil di sini lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, Tuhan punya rencana. Tapi
Bagaimana kemampuan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang membuat Tuhan pakai kita dengan baik. Kalau engkau biasa-biasa, maka Tuhan pakai engkau juga biasa-biasa. Kalau engkau lebih sungguh-sungguh, Tuhan pakai engkau juga sungguh-sungguh. Mana ada engkau tamat SD, kau mau jadi kepala kantor. Kau cuma tamat SD, lantas kau jadi kepala kantor. Maka ketika engkau diproses, dititipkan hal-hal yang besar, maka engkau harus diproses juga dengan luar biasa. Jangan engkau proses sakit demam, lu bilang, beta mau yang begini-begini. Ya nanti masalahnya susah. Kenapa Tuhan tidak proses engkau seperti itu? Karena engkau menolak. Baca Bapak Mama. Daud bilang begini. Mazmur 26 ayat 2. Daud yang sendiri bilang. Dia, dan ini bilang Bapak Mama bilang begini. Daud bilang begini. Waktu dia ingin kudus supaya dipakai Tuhan, Daud berdoa bilang begini. Tuhan, ujilah aku. Cobailah aku supaya aku tidak kedapatan berdosa dan tidak di hadapan Tuhan. Bapak Mama kau doa ke mana? Tuhan jauhkan pencobaan dari saya. Tuhan jangan berkenan saya penyakit pencobaan apapun jauh dari saya. Tapi Daud berdoa lain. Daud berdoa kiranya Tuhan izinkan banyak pencobaan terjadi bagi saya supaya saya tahu saya punya iman seperti apa, kekudusan seperti apa. Dan saya juga berdoa kepada Tuhan begini Bapak Mama. Waktu di tengah malam ketika saya terikat dengan dosa, saya berdoa Tuhan, saya tidak bisa bertobat Tuhan. Kalau Tuhan tidak proses saya, yaitu saya minta kalau Tuhan mau saya bertobat, berikan satu hukuman yang orang lain sudah alami itu hukuman. Maka kalau Tuhan beri itu, pasti saya bertobat. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan pasti hukum saya. Dan hukuman itu datang benar terjadi karena beta minta. Tapi disitulah maka Tuhan memproses saya sampai saat ini saya bisa melayani. Ini bagian firman Tuhan yang memberkati kita sehingga dengan demikian kita tahu kalau orang bilang hamba Tuhan, maka ini sebagian kecil yang saya alami, yang saya rasakan, saya jalani dan saya sampaikan kepada Bapak Mama. Sehingga dengan demikian kita tidak gampang tertipu dan terbawa dengan berbagai hal-hal yang kita dengar dan bilang, wih ini hamba Tuhan dipakai Tuhan. Dia hamba Tuhan dah kapan? Baik. Jangan kita cepat dan memberi diri untuk membuka hati menerima penumpangan tangan, membuka hati menerima, mengaminkan apa yang dikatakan. Dengar Bapak Mama. Kalau Bapak Mama dengar ada pengkhotbah yang suka amin-amin, jangan ikut amin. Kalau engkau tidak tahu benar, jangan biar dia sendiri yang amin. Kalau amin berarti engkau setuju, ya saya hambamu, saya setuju dengan itu, maka saya adalah hambamu. Kalau yang dia omong salah, maka Roma 6 ayat 16 dan seorang baca dan selesai. Nanti kita angkat satu pujian Roma 6 ayat 16. Sehingga kalau ada hamba Tuhan tumpang tangan, tutup bungkus. Bilang buka hati, tutup hati. Kalau mereka bilang amin, jangan amin. Kalau yang kau tahu tidak tahu pasti, tidak usah amin. Kalau yang kau tahu pasti bilang Yesus Kristus itu selamat. Kalau bilang amin semua. Jangan bilang itu pasti, tapi yang kita tahu pasti jangan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Itulah bagian firman Tuhan yang menolong kita, sehingga kita harus berhati-hati, harus tahu dengan benar, sebab hanya salah satu saja kita terikat sampai kekekalan. Tuhan Yesus berkata